Hai, perkenalkan nama saya Sri Dewi Wahyuni. Halo, nama saya Berliana Anggun Cahyani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najila Fadila. Halo, nama saya Yeni Fitriani. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang siklus air. Sebelum kita belajar lebih lanjut, yuk kita bernyanyi dulu. Lewat lagu ini, kita bisa tahu bagaimana air berkeliling dari langit ke bumi dan kembali lagi. Siap bernyanyi bersama? Yuk kita mulai. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi, meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu mengetahui proses terjadinya hujan ke permukaan bumi. 2. Peserta didik mampu memahami tahapan dalam siklus air, mulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. 3. Peserta didik mampu memahami dan mengingat proses terjadinya siklus air. Manfaat pembelajaran: siswa dapat memahami proses terjadinya hujan, dan siswa mengetahui bagaimana air menguap, mengalami kondensasi, membentuk awan, lalu turun menjadi hujan, serta kembali ke permukaan bumi. Halo anak cerdas, pernahkah kalian bertanya, dari mana air hujan itu berasal? Kemana perginya air setelah hujan? Dan bagaimana air bisa kembali lagi ke bumi? Kali ini kita akan belajar mengenai siklus air. Peta konsep. Siklus air terdiri dari 4 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau putaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air terdiri dari 4 tahapan, yaitu evaporasi, penguapan air dari permukaan, kondensasi, perubahan uap air menjadi awan, presipitasi, jatuhnya air dari awan ke bumi dalam bentuk hujan, infiltrasi, air yang meresap ke dalam tanah. Air laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses itulah yang disebut dengan evaporasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air, dan proses itulah yang disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air yang turun dari awan akan turun menjadi hujan. Proses itu disebut dengan presipitasi.
Selanjutnya akan terjadi infiltrasi, yaitu proses masuknya air dari permukaan bumi ke dalam tanah. Nah, di sini dikembangkan media pembelajaran berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Media proses siklus air membantu siswa memahami bagaimana air mengalami perubahan bentuk dan berpindah tempat melalui tahapan penguapan, pengembunan, persipitasi atau hujan, dan pengumpulan. Dengan media visual atau interaktif, siswa dapat melihat alur siklus air secara lebih jelas, konkret, dan menarik. Ia ini membuat konsep yang abstrak menjadi lebih mudah dipahami, sehingga meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa tentang pentingnya siklus air bagi kehidupan di bumi. Pada pembelajaran kali ini, kita mempelajari tentang siklus air, yaitu proses perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dari materi ini, kita menyadari bahwa air terus berputar dan tidak pernah habis. Karena adanya proses alami tersebut, kita juga belajar bahwa perubahan suhu dan cuaca sangat berpengaruh terhadap siklus air. Serta manusia perlu menjaga kelestarian air dengan tidak mencemari sumber air dan terus menjaga lingkungan agar siklus air tetap seimbang. Nah, untuk kedepannya, kita harus lebih hemat dalam menggunakan air, serta ikut menjaga lingkungan agar air tetap bersih, tersedia bagi semua makhluk hidup. Sekian dari saya, Sri Dewi Wayuni. Sekian penjelasan dari saya, Berliana. Sekian dari saya, Nadila Fadilah. Sekian dari saya, Yeni Fitriani. Bye-bye!